SKK yang sudah dihasilkan berapa Pak Radina? SKK yang sudah dihasilkan kurang lebih 1.600 Pak. 1.600 dalam waktu 2 bulan. Dalam waktu 2 bulan, luar biasa. Alhamdulillah setelah berdiri pun kami bisa menjadi LSP dengan jumlah skema kedua terbanyak di Indonesia. Jumlah skema kedua terbanyak di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh teman-teman yang bergerak di bidang jasa konstruksi di Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu penting yang menyangkut urat nadi sebuah badan usaha konstruksi yang memang mau tidak mau, suka tidak suka harus punya. Ya, namanya tenaga ahli atau tenaga ahli konstruksi. Nah, hari ini ada Pak Radinal. Beliau ini adalah direktur dari PT Gatensi Karya Konstruksi yang baru, masih baru sekali, masih muda sekali, tapi sudah banyak karyanya dan sudah banyak hasil dari produk SKK yang dihasilkan. Kita dengarkan nanti dari Pak Radinal ceritanya tentang bagaimana. Mungkin yang pertama itu bagaimana membangun fondasi dari GKK sendiri, Gatensi Karya Konstruksi. Terus kemudian bagaimana harus ada proses kerja bakti, ya, kerja bakti yang cukup lama. Terus kemudian nanti ceritakan juga Pak Radinal tentang jatuh bangun, karena seperti lagu dangdut itu ada jatuh bangunnya juga, tempat jatuh bangun lagi, udah mau semangat jatuh lagi kan, itu ada proses. Nah, nanti diceritakan sama Pak Radinal. Dan itu di season pertama. Nanti di season kedua kita akan mengulik tentang kemudahan-kemudahan seperti apa yang bisa didapatkan sama teman-teman, baik dari yang golongan K, M maupun besar ataupun yang spesialis. Saya persilahkan kepada Pak Radinal waktu, dan mohon ceritakan dulu Pak Radinal ini pendidikan dari mana. Terus kemudian pasti sudah berkeluarga lah. Kalau belum kan ini yang bahaya kan gitu ya. Nah, ceritakan sedikit dan bagaimana proses membangun GKK dari, kalau saya bilang bukan dari nol, malah dari minus. Dari minus sampai bisa sekarang seperti ini. Silakan Pak Radinal. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Dedi. Secara tentang GKK memang adalah sejarah yang luar biasa panjang. Waktu saya diminta untuk memimpin GKK itu di tengah transisi yang tidak mudah, Pak. Peralihan dari LPJKP ke LPJK yang sekarang, banyak perubahan peraturan karena memang dasarnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Jadi kita dengan pengurus-pengurus Gatensi dan Gapensi itu bahu-membahu, Pak. Kalau dibilang tadi mulai dari minus, ya memang minus. Kita di tengah pandemi, di saat aktivitas semua terbatasi, kita harus menyusun format baru untuk menyusun LSP. Yang mana dulunya di regulatornya LPJK, sekarang bertambah lagi Pak. Dengan adanya standarisasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Oleh karena itu, banyak dukungan dari teman-teman dan kita terus intens membangun LSP GKK ini Pak. Walaupun hitungannya sangat lama, kurang lebih 1,5 tahun kita bisa berdiri, tapi alhamdulillah setelah berdiri pun kami bisa menjadi LSP dengan jumlah skema kedua terbanyak di Indonesia. Jumlah skema kedua terbanyak di Indonesia. Itu bisa di-highlight, tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa. Oke, lanjut Pak. Jadi kami dengan background organisasi Gatensi dan Gapensi dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat jasa konstruksi, sekarang kita menambah skema Pak. Menambah jabatan kerja yang awalnya 59 skema dan jabatan kerja, sekarang kita sudah mengajukan penambahan ruang lingkup 170 skema.
170 skema sekarang. Betul, Pak. Baik, Pak Radinal, ceritakan dulu bagaimana itu cerita indahnya, yang nggak indah bagaimana? Soal yang jatuh bangun. Karena saya dengar dari beberapa teman-teman soal jatuh bangun ini sempat ada frustasi juga, hampir mendekati titik. Kayak kalau kecewa sudahlah, tapi bangun lagi. Nah itu yang penting, karena gini, saya pengen Pak Radinal itu bercerita bukan soal kejatuhannya, tapi bagaimana bangun kembalinya. Nah itu, silakan. Siapa? Jadi masalah utama yang kita hadapi pada waktu pembentukan LSP itu kan selalu sumber daya, Pak. Yang pertama adalah sumber daya pelaksana LSP sendiri, manusianya. Ya, kemudian yang kedua adalah organ LSP, Pak, asesor. Ya. Jadi kita membuat LSP itu harus di backup oleh asesor. Kita harus punya ketersediaan asesor supaya skema kita terlisensi. Jadi untuk pelaksana LSP sendiri kita bahu membahu dari tim Gatensi itu mulai dari ketersediaan dana. Buat LSP nggak murah, Pak. Buat LSP tidak murah, betul. Karena kita harus bertahan di tengah COVID kurang lebih 1,5 tahun. Operasional jalan terus. Pak. Dan alhamdulillah tidak ada yang nyangkut, Pak. Tidak ada yang nyangkut. Kemudian untuk ketersediaan asesor, kita bekerja sama dengan semua pengurus Gapensi dan Gatensi seluruh Indonesia untuk menarik. Jadi kader-kader Gapensi dan Gatensi, anggota kita yang ada di daerah, kita rekrut untuk menjadi asesor. Dan pada waktu itu orang masih belum ngeh tentang apa sih jadi asesor, apa sih kelebihannya, Pak. Apalagi kalau harus bayar gitu. Nah, jadi waktu itu lagi-lagi kendala dengan masalah dana, semua kita biayai, Pak. Luar biasa. Jadi LSP yang membiayai, asesor kita datangkan dari daerah. Luar biasa. Kerja besar. Oke, Pak Radinal, sekarang ini kan ada LSP, Gatensi Karya Konstruksi, ada LPJK di satu sisi, ada BNSP, ya sebagai tiga komponen yang harus bersinergi. Jadi ya, nah GKK sendiri harus punya asesor yang juga tidak terlepas kaitannya dengan LPJK dan BNSP, gitu ya. Nah, apakah hubungan antara tiga lembaga ini sudah lancar saja, atau memang masih ada kendala yang perlu diperbaiki, atau ada bagaimana? Silakan ceritakan. Jadi menyatukan tiga lembaga itu memang agak susah, Pak. Karena masing-masing punya aturan tersendiri. Jadi sebenarnya kalau untuk LPJK itu sebagai regulator kita di disiplin ilmunya, Pak. Jadi segala yang berkaitan dengan teknis itu dibawahi oleh LPJK. Sementara kalau BNSP itu lebih kepada standarisasi kita dalam melaksanakan prosedur ya. Jadi itu memang selalu ada tabrakan, Pak, tapi pemimpin-pemimpin dari LPJK dan BNSP pun sering bertemu dan melakukan beberapa relaksasi. Ya, memang tidak mudah, Pak, tapi alhamdulillah sekarang sudah jalan. Alhamdulillah. Oke. Kita ke yang kedua nih. Ini kan sekarang seperti yang tadi saya sebut di awal adalah urat nadi. Jadi SKK itu adalah urat nadi daripada sebuah sertifikat badan usaha diterbitkan, ya. Kalau mungkin peralatan bisa kita beli hari ini. Terus kemudian apa lagi? Bisa kita siapkan. Tapi kalau tenaga kerja, ini kan tidak hal yang tidak mudah. Nah, anggota dari, kalau kita melihat dari struktur komposisi daripada badan usaha yang ada di Indonesia, itu kan kalau kita lihat seperti piramid, Pak. Jadi yang kecil itu besar sekali, bawah ya, seperti fondasi di bawah besar. Mungkin sekitar 80-85%. Yang menengah itu agak kecil dan yang besar kecil sekali. Ya mungkin sekitar 2 atau 3% saja. Nah, Pak Radinal, ini problemnya adalah ketika teman-teman yang bergerak di sektor konstruksi yang notabene klasifikasi kecil. Ini butuh SKK, Pak. Butuh sekali SKK. Karena apa? Karena nanti Pak Radinal bisa terangkan bagaimana
yang bertanggung jawab, misalnya PJTBU-nya harus level berapa, PJSKBU-nya level berapa, terus kemudian satu orang PJSKBU itu boleh bergerak berapa subklasifikasi. Nah, terus kemudian apa caranya supaya bisa teman-teman di seluruh Indonesia bisa mudah mendapatkan SKK. Silakan Pak Radinal. Ya, Pak. Jadi ini memang hal yang sangat menjadi ironi sekarang, Pak. Di saat kita harus membangun recovery setelah COVID dan masa transisi terhadap regulasi yang awal itu sudah dibuka, kita kekurangan SKK, Pak. Jadi tahun 2022 ini kurang lebih ada 395.000 SKA dan SKT yang mati. Kemudian tahun 2023 itu kurang lebih 600 sampai 700.000 semua SKA dan SKK akan mati. Jadi produk lama dari LPJKP dan LPJKN tahun depan habis. Tahun depan akan habis. Pasti habis, Pak. Dan tidak akan ada perpanjangan lagi. Karena berarti hampir lebih kurang 1 juta. Kurang 1 juta SKK. Oke, terus SKK, Pak. Jadi memang kelangkaan terhadap suplai tenaga kerja, apalagi untuk PJTBU dan PJSKBU di setiap perusahaan, apalagi yang kecil, itu pasti akan sangat langka, Pak. Langka. Tapi pemerintah juga kan sudah memberikan beberapa regulasi. Pertama, regulasi terkait program studi, dan ada regulasi terhadap pengalaman kerja. Yang ini mungkin yang sangat berpengaruh, Pak, karena sekarang 6 bulan lebih 1 hari bisa dianggap 1 tahun. Jadi persoalan terhadap pengalaman jam terbang itu agak sedikit bisa teratasi, Pak. Kemudian yang kedua, ada regulasi di Permen 8 itu bahwa untuk PJTBU dan PJSKBU bisa menggunakan jenjang 3 dan jenjang 4 untuk klasifikasi kecil, dan itu bisa digunakan 1 kali, Pak. Bisa digunakan 1 kali. Kalau 3 dan 4 itu lulusan? Kalau 3 dan 4 itu lulusan D3, Pak. D3. Ya, D2 dan D3. D2, D3 ya. Oke, baik. Sekarang kalau ini kan Pak Radinal tadi bilang ada 300.000 sekian tahun depan. Ya. Tahun 2024 malah lebih besar lagi 600.000. Berarti kan di 2024 itu ceruk kebutuhannya itu hampir 1 juta. Nah, GKK sendiri formulasinya apa nih untuk bisa menutup yang bolong-bolong sampai 1 juta tuh? Coba ceritakan apa kiat-kiat upaya dari GKK sendiri. Jadi yang pertama, Pak, tentunya kan kita harus memberikan pelayanan yang prima di seluruh Indonesia, Pak. Karena sekarang yang aktif itu sudah kurang lebih 17 provinsi. Kita sudah memberikan layanan di sana, Pak, dan kita sudah bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah. Sekarang dari 7 Balai Jasa Konstruksi, kita sudah bekerjasama dengan 5 Balai Jasa Konstruksi di seluruh Indonesia, Pak. Dan sudah berproduksi? Sudah berproduksi. Kira-kira jumlah produksi SKK yang sudah dihasilkan berapa, Pak Radinal? SKK yang sudah dihasilkan kurang lebih 1.600, Pak. 1.600 dalam waktu? 2 bulan. Dalam waktu 2 bulan, luar biasa. Artinya kan ini kan kita melihat proyeksi 2023, proyeksi tahun di 2024, terus kemudian yang sudah dilakukan dalam 2 bulan ini, tentu kan ini kan agak sedikit menenangkan, walaupun belum mengenyangkan kan gitu ya, tapi minimal sudah menenangkan gitu. Nah, itu yang jadi saya pikir teman-teman di seluruh Indonesia jangan khawatir, LSP GKK siap untuk membantu semaksimal mungkin, karena dari pengalaman 2 bulan terakhir aja sudah terproses 1.600 SKK yang memang ini adalah yang saya sebut tadi urat nadi dari sebuah SPU. Nah, mungkin yang terakhir sebelum kita sampai di kesimpulan, Pak Radinal. Saya tadi Pak Radinal ada bilang menambah jumlah, ya, baik itu jabatan kerja maupun jumlah ininya. Nah, ini sebetulnya yang diinginkan oleh GKK itu goals besarnya itu apa? Dan kapan? Jadi goals besar GKK itu sebenarnya gini, Pak. Karena kita di bawah naungan Gapensi dan Gatensis, organisasi
di bidang jasa konstruksi terbesar dan tertua. Jadi kita harus mengambil posisi terdepan kembali, Pak. Oleh karena itu, dari sisi jabatan kerja, kita sudah mengajukan penambahan ruang lingkup 170 skema, Pak. Yang mana ketika kita ambil 170 itu, kita terlisensi, kita menjadi salah satu dari 2 LSP dengan skema terbanyak seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, kita terus melatih asesor, Pak. Hari ini ada penutupan, kita kerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi 3 Jakarta. Hari Sabtu besok akan penutupan lagi dengan Balai Jasa Konstruksi 6. Dan kemudian hari Senin akan mulai lagi bekerja sama dengan BJKW 7 Jayapura. Jadi dalam 1 minggu ini kita sudah berhasil mencetak kurang lebih 96 asesor. 96 asesor dalam 1 minggu. Luar biasa. Itu untuk berbagai jabatan kerja. Untuk berbagai jabatan kerja. Karena memang goals kita sudah sampaikan bahwa di setiap daerah 514 kabupaten kota LSP GKK harus hadir di daerah tersebut. Baik. Jadi setiap kota, setiap kabupaten kita harus ada asesor, Pak. Ya. Karena memang tujuan dari peralihan Undang-Undang Cipta Kerja itu yang utama adalah kemudahan dalam pemenuhan SKK, Pak. Baik. Kalau ini ada problem ya. Kalau misalnya ada satu provinsi, ternyata asesornya cuma ada 2 atau 3 misalnya seperti itu. Terus ada permohonan untuk supaya mendapatkan SKK dari teman-teman anggota KPK. Solusinya apa, Pak? Solusinya seperti ini, Pak. Kita bekerja sama dengan pemerintah setempat, baik dari Pemprov maupun Pemkot atau Pemkat, dan juga kalau memang perlu kita dari LSP pusat mengirim tim bantuan dari pusat, dan itu yang selama ini kita lakukan. Hanya tadi sempat saya sampaikan bahwa untuk membangun LSP itu memang nggak murah, Pak. Tapi karena dengan ketersediaan dana dari LSP, makanya kita bisa jalan sampai ke seluruh daerah, Pak. Sekarang kita udah mulai Lampung, Jambi, sampai Jayapura kita sudah layanin, Pak. Ya. Berarti kalaupun memang ada seperti itu, tetap langsung bisa diintervensi oleh bisa, Pak. LSP dari Jakarta, pusatnya GKK ya. Baik, Pak Radinal, ini pertanyaan terakhir. Apakah mungkin Gatensi Karya Konstruksi mampu menutup ceruk yang hampir 1 juta itu pada 2 tahun ke depan? Ya tentu bersama-sama yang lain ya, karena kita tahu bahwa sesudah ada hasil dari kemarin pertemuan para petinggi di Bali, itu mensyaratkan bahwa tenaga kerja konstruksi itu harus bersertifikat. Ya, baik yang ahli maupun yang ini. Artinya seluruh tenaga kerja yang bekerja di dalam ruang konstruksi, misalnya dalam satu proyek, harus bersertifikat. Nah, ini tentu PR besar. Nah, ini pertanyaan saya adalah untuk ceruk yang pertama saja, yang hampir 1 juta dalam 2 tahun ini. Karena saya kemarin beberapa kali ngeliat ada perguruan tinggi wisudanya sampai 4 kali dalam 1 tahun, Pak. Ini luar biasa ini kan. Apakah juga anak tekniknya juga di wisuda 4 kali juga nggak tahu saya. Tapi ada satu perguruan tinggi yang saya lihat sampai 4 kali wisuda. Gitu ya. Malah ada beberapa yang saya lihat jumlah tenaga kerja konstruksi yang memang beralih ke sektor lain, ya, misalnya jadi di bank lah atau di mana. Ini mungkin pertanyaan pertama tadi, apakah mungkin GKK bisa menutup ceruk ini, dan bagaimana caranya supaya minat adik-adik yang memang sudah berpendidikan teknik, baik sipil, arsitektur, mesin maupun elektro, tetap berminat bekerja sebagai engineer. Kan gitu ya, bukan lari ke sektor lain, ya kan? Karena ternyata seperti tadi siang kami dengan Pak Ara bilang, sektor konstruksi adalah satu-satunya sektor yang tidak bisa disubstitusi. Ya, kalau perdagangan ada GoFood, ada ini, ada itu. Kalau misalnya kesehatan ada GoDokter, ada apa. Tapi sektor konstruksi tidak mungkin mengganti bekisting dan besi dengan yang virtual misalnya, tidak mungkin kan gitu. Nah, ini mungkin
pertanyaan pertama kami soal jumlah tadi. Nah, yang kedua mungkin GKK punya program supaya engineer-engineer muda ini kembali ke jalan yang benar, Pak. Jangan pindah haluan. Jadi tetap di jalan yang benar, istiqomah. Tetap di jalan yang benar. Silakan Pak Radinal. Ya Pak, jadi untuk masalah ceruk, saya nggak mau bilang bisa atau enggak Pak. Karena sebenarnya dari yang tadi saya sampaikan, ada goals besar lagi Pak. Jadi kalau kebutuhannya tahun ini 395.000, tahun depan 600 sampai 300.000, ada goals besar lagi Pak. Karena Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa tolong tenaga konstruksi yang selama ini kurang lebih 8 juta dan belum tersertifikasi, tolong disegerakan sertifikasinya. Luar biasa ini kan. Ini luar biasa ini kan. Tolong jadi mulai dari kenek, tukang, mandor harus bersertifikat. Betul Pak. Oleh karena itu sekarang kan sudah berjalan Pak di IKN. Mulai dari tukang-tukang itu sampai tenaga ahli semua harus bersertifikat. Iya, jadi sekedar info bahwa setelah masa transisi dibuka tanggal 7 Januari kemarin, itu sampai hari ini kalau nggak salah baru 35.000 SKK produksinya Pak. Dan ini ceruknya masih sangat besar, jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa kita bisa atau tidak, tapi kami di LSP sebagai salah satu LSP terbesar di Indonesia, kita akan usahakan yang terbaik. Do the best ya. Oke. Nah, yang berikutnya tadi, yang pertanyaan saya yang kedua itu. Kembali istiqomah untuk anak-anak engineer. Nah, ini apa kiatnya GKK nih? Karena kalau misalnya sebuah perusahaan konstruksi atau banyak perusahaan konstruksi saat ini yang kita lihat itu tidak diurus oleh engineer ternyata. Nah, ini bagaimana caranya GKK supaya mengembalikan keistiqomahan anak-anak engineer teknik ini? Silakan. Jadi kita sudah bekerja sama dengan 5 BJKW seluruh Indonesia Pak. Yang mana 5 BJKW tersebut kita juga bekerja sama dengan beberapa kampus. Ada UGM, ITS, UNY, kemudian ada universitas swasta seperti Bosowa, Universitas Muslim Indonesia. Nanti hari Senin kita akan mulai kerjasama dengan Universitas Al-Din, Kasar. Jadi ini yang kita harapkan Pak. Lulusan-lulusan dari universitas yang notabene-nya engineer langsung sambut Pak. Jadi mereka nggak gampang lagi, karena biasanya tuh mereka lulus ngapain? Saya mau apain gitu, saya mau kemana gitu. Nah, oleh karena itu dengan adanya kerjasama kita dengan kampus dan balai jasa konstruksi di tiap-tiap wilayah Pak, kita menjembatani. Karena ketika mereka sudah dapat SKK, yang mana notabene-nya itu adalah perizinan dari mereka bisa langsung direkrut sebenarnya Pak oleh perusahaan-perusahaan, karena mereka bisa langsung direkrut sebagai PJTBU dan PJSKBU. Ya. Nah, mereka kan heterogen. Yang fresh graduate ya? Fresh graduate Pak. Nah, tapi 6 bulan. Atau langsung fresh graduate bisa? Fresh graduate bisa Pak kalau dapat tambahan pelatihan SIBIMA oleh BJKW. Kalau untuk jenjang 7 fresh graduate dia bisa kombinasi dengan SIBIMA. Tapi kalau 0 tahun kan dia bisa ambil jenjang 6 Pak. Jenjang 6 ya. 5 tahun. Baik. SKK berlakunya. Ya. Baik Pak Radinal, ini pertanyaan terakhir. Saya sangat senang sekali karena apa? Hari ini GKK sudah menjadi sebuah oase ya. Kalau bahasa saya oase. Oase itu menyejukkan ya. Menyejukkan bagi anak-anak muda yang engineer. Nah, apakah bisa? Karena gini, ada salah satu syarat kelulusan namanya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, ini kan perlu adik-adik ini untuk jika kita ajak nanti setelah lulus, nanti mungkin GKK akan membuat sebuah program, apakah namanya GKK Goes to Campus kah atau apa, yang mana nanti akan melahirkan bisa dibuat sebuah SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, supaya itu syarat kelulusan dia juga, karena itu kan merupakan syarat tuh. Nah, ini mungkin kalau memang Pak Radinal ini bisa di-launch Pak, supaya teman-teman yang ada di daerah juga bisa memberikan kesempatan permagangan lah, seperti itu ya. Hanya magang untuk proyek manakah, atau oke lah nggak di proyek, kalau yang cewek mungkin lebih pada manajemennya, lebih pada logistiknya, lebih pada ini. Nah, itu mungkin
salah satu program ya, program ini sebelum mereka lulus. Ketika mereka lulus harus ada SKPI, nah begitu mereka lulus baru menurut SKK. Nah ini yang saya harapkan GKK membuat satu program terobosan Pak, supaya jangan lagi adik-adik kita ini berpindah haluan, itu aja. Karena dari yang kami perhatikan banyak, ya mungkin itu angkatan lama lah ya. Dari yang kami perhatikan itu ada beberapa yang adik-adik ini sebetulnya dia minat, cuman karena memang nggak ada kesempatannya, ya, nggak ada kesempatannya untuk magang, nggak ada kesempatannya untuk atau informasi yang tidak dia terima gitu ya, gitu. Itu yang membuat dia jadi kehilangan arah. Coba nanti saya pengennya Pak Radinal membuat program terobosan dari GKK sendiri, gitu Pak Radinal, silakan. Ya, jadi gini Pak. Memang di GKK sendiri kita sudah memikirkan beberapa program yang memang nantinya bisa menjadi stimulus Pak untuk menaikkan jumlah tenaga kerja kita. Nah, seperti tadi Ghost to Campus, kemudian karena sekarang kerjasama itu kita sudah bekerjasama dengan beberapa kampus, ya memang sangat baik ketika kita mencoba memberikan semacam kurikulum tambahan kepada adik-adik kita ini. Misalnya ada program di sela-sela kerja praktek atau KKN, yang mana itu kita memberikan sebuah sertifikat yang bisa dijadikan juga SKPI itu ya, SKPI Pak. Jadi yang notabene-nya engineer ya sebanyak-banyaknya lah menjadi engineer kembali gitu Pak. Kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Baik, terima kasih Pak Radinal Effendi, ini bincang-bincang yang luar biasa ya. Saya pikir karena ketika adik-adik itu memilih menjadi mahasiswa Fakultas Teknik, tentu pilihan itu bukan pilihan yang mudah. Butuh semangat, butuh waktu, butuh kepintaran, butuh biaya, butuh hal yang lain-lain. Nah, ketika mereka selesai, kenapa mereka tidak istiqomah? Mungkin ada faktor-faktor lain, tapi dengan adanya seruan tadi, dengan adanya obrolan kita hari ini, mudah-mudahan adik-adik kita yang di Fakultas Teknik apa saja, baik elektro, sipil, arsitektur, mesin, maupun yang di industri, itu silahkan bergabung dan silahkan mengakses sebanyak-banyaknya. Mungkin nanti dari GKK akan men-share ya apa yang bisa digali dari GKK dan bisa bekerja sama dengan badan-badan ini yang ada di 7 daerah tadi ya. Gitu. Nah, mudah-mudahan perbincangan hari ini memberi manfaat, karena menurut guru saya sebaik-baiknya manusia adalah yang mampu memberi manfaat bagi orang lain. Terima kasih Pak Radinal, terima kasih. Mudah-mudahan GKK tetap sukses dan menjadi yang nomor 1 dan yang terbesar di Indonesia serta dapat diandalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.